selamat siang kalian. Makan dulu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Makan dulu ya. Apakah kalian saya nyaman? Sudah Ibu. Sebelum kita mulai kita mulai berdoa, Ibu minta saling kemudian untuk mengambil. Kita teman-teman kita cuma sama kita dalam kita akan doa. Jika saya mengajar ini mengucapkan doa sebenarnya kami Tuhan senantiasa menjaga kegiatan kami tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Semua doa dan ini dan kita dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Apakah kalian di sini sudah saling mengenal? Sudah ada Ibu yang satu kelas ya kalian? Iya. Dan kalau begitu Ibu langsung saja membukakan diri Ibu ya. Apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum. Perkenalkan, nama Ibu Virginia Hedi. Sekali selama dengan Ibu Jenny. Ibu baru mengabdi di sekolah ini 1 tahun. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sudah saya jelaskan. Sesi adu ada Ibu Febriani Cilenapu, ada Ibu Winjani Puna, ada Referensia Mulia, dari Ibu Seran, Ibu ada semua ya. Ibu, apakah kalian ada pelajaran? Tidak ada. Waktu luang ya. Kalian semua bukan? Baik Ibu. Baik. Baiklah, apakah adik-adik sudah tahu keterangan adik-adik sini? Sudah masih ada. Kalau ada kegiatan apakah adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok adalah satu teknik atau bimbingan kelompok untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh guru pembimbing atau guru BK di suatu sekolah untuk yang dapat digunakan untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Jadi dalam bimbingan kelompok itu juga memiliki tujuan. Tujuan bimbingan kelompok itu adalah mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, dan wawasan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik teman maupun teman dari siswa-siswa dari adik-adik sekalian. Baik, dalam bimbingan kelompok ini juga memiliki asas, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu artinya kalau adik-adik menceritakan atau berpendapat dalam kegiatan ini tidak akan tersebarluaskan atau hanya di dalam kelompok ini saja. Dan yang berikut adalah asas keterbukaan. Jadi adik-adik ketika menyampaikan pendapat atau menyampaikan pendapat, adik-adik bisa menyampaikan dengan secara leluasa, tidak takut atau tidak sepenuhnya percaya atau ragu begitu. Jadi kayak leluasa untuk menyampaikan pendapat yang adik-adik punya. Yang kedua adalah asas
kesukarelaan. Jadi adik-adik datang ke sini dengan kemauan dari dalam diri adik-adik sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari orang lain. Apakah adik-adik paham? Kelihatannya adik-adik sepertinya tidak semangat. Panas ya, oke. Ibu ada sedikit game, tapi ini hanya untuk menambah semangat adik-adik. Game ini tidak ada sanksi, ya. Seperti itu. Oke, sudah siap? Sudah. Dengan instruksi ya. Dengan instruksi dari ibu ya. Kalau ibu bilang 1 berarti tepukannya 3. Kalau ibu bilang 2 berarti tepukannya 4 kali. Kalau ibu bilang 3 berarti 1, dan kalau 4 berarti tidak. Adik sudah tahu ya? Sudah itu. Kalau 1 3 kali, kalau 2 4 kali, kalau 3 1 kali, kalau 4 ada levelnya dari pelan, sedang sampai yang cepat ya. Fokus. 3 4 konsentrasi. Harus sampai tidak boleh ada yang salah. Oke, 1 2 pertama dia terakhir ya, sambil 2 3 4 50 baru dipasang. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Empat, tiga, dua, tiga. Semangat. Apakah ada kegiatan yang kita lakukan Sudah Ibu. sudah Ibu. Nah, di sini topik kita pada siang hari ini yaitu pentingnya interaksi sosial. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah dari adik-adik sudah mengetahui apa itu interaksi sosial atau sudah tahu apa itu interaksi sosial? Saya banyak teman itu. Interaksi sosial yang bisa sama Orang-orang dengan teman-teman. dia pintar sekali. Jadi menjelaskan sedikit interaksi sosial, yaitu ada dua kata, yang pertama itu kata interaksi dan kata sosial. Jadi kalau kata interaksi itu artinya terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan digambari melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dan yang berikut itu kata sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jadi secara sederhana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada di depan, Sudah Ibu. apakah ada yang mengatakan kalimat tadi?
yang mana bilang interaksi sosial. Iya, pengertian dari interaksi sosial. Tadi penjelasan kalau interaksi itu berbicara dua atau lebih kelompok. Kalau di sini itu ada satu atau dua orang. Bapak Ibu bisa itu adanya sosial itu mencakup saling berkesinambungan, saling bekerjasama, saling membutuhkan satu sama lain. Oke, Ibu perlu tidak sudah paham. Oke, ada juga pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Girin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan dengan kelompok. Jadi hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak sendiri tanpa adanya orang lain atau dengan hidup sendirian. Jadi menurut begitu juga ada dia berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dan interaksi sosial yang memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Jadi interaksi sosial ini juga berhubungan terhadap kelompok lain yang saling berhubungan. Bagian yang kedua adalah ciri-ciri interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu yang pertama adalah kelompok sosial. Jadi interaksi sosial ini melibatkan kontak antara dua individu atau lebih. Kontak ini bisa berupa komunikasi, tatap muka secara langsung, atau tidak langsung melalui teknologi seperti telepon atau internet. Ada yang bisa memberikan contoh atau memberikan contoh dari pernyataan ini? Memberikan berkomunikasi melalui tatap muka langsung atau berkomunikasi melalui media atau teknologi. Kalau langsung seperti sekarang ini dengan saling berbicara, saling berbicara sama lain. Kalau contoh dari melalui media itu contohnya itu seperti handphone. Benar sekali, tentang oke, yang kedua itu adanya komunikasi. Jadi komunikasi adalah elemen penting dalam interaksi sosial. Kalau tidak ada komunikasi berarti interaksi sosial itu tidak akan terjadi. Komunikasi ini ada dua, komunikasi verbal itu melalui kata-kata, dan komunikasi non verbal itu melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh dan sebagainya. Yang ketiga itu adanya respon atau reaksi. Jadi adanya respon atau reaksi dalam interaksi sosial itu setiap aksi akan mendapatkan reaksi. Misalnya jika seseorang tersenyum kepada Anda mungkin akan merespon dengan tersenyum kembali. Ya kan, tidak mungkin kalau orang tersenyum dan Anda bukannya iya, tidak enak kan? Yang berikut adanya tujuan. Jadi dalam interaksi sosial itu ada tujuan. Setiap interaksi sosial itu biasanya memiliki tujuan yang baik. Itu untuk berbagi informasi, meminta bantuan, menjalin hubungan dan sebagainya. Misalnya mungkin ada KB mau minta bantuan kepada adik Sensi, tapi tanpa adanya komunikasi atau interaksi tidak mungkin kan adik Sensi langsung membantu atau tahu kalau KB ini membutuhkan bantuan. Pasti adanya suatu hubungan interaksi sosial. Yang berikut itu ada norma dan aturan. Dalam setiap interaksi itu interaksi itu ada norma atau aturan yang harus diikuti. Misalnya dalam percakapan kita diharapkan untuk menunggu giliran bicara dan tidak menginterupsi orang lain. Misalnya kita menghargai pendapat orang, kalau misalnya ada teman atau orang yang sedang berpendapat atau berbicara dulu, kita harus bisa menunggu giliran kita untuk berbicara. Nanti ada kesempatannya. Kecuali kalau saya teman sedang berbicara, kita langsung ngomong atau ngomong gitu, tidak pakai menunggu lagi. Yang berikut adanya perubahan. Jadi interaksi sosial itu dapat menghasilkan perubahan pada individu atau kelompok yang terlibat. Misalnya melalui interaksi sosial, kita bisa belajar hal baru, mengubah pendapat atau mengembangkan keterampilan. Yang terakhir itu ciri yang terakhir itu adanya kesadaran sosial. Dan di dalam interaksi sosial itu individu harus sadar akan keadaan dan peran orang lain. Mereka harus menghargai hak dan kebebasan orang lain serta
kita menghormati perbedaan. Jadi kita ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya Windy, Feby, Nancy, Nita, dan Sensi kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi dalam interaksi sosial kita bisa saling menghargai. Misalnya kita menjadi satu, tidak beda. Misalnya berinteraksi, berbicara, dan berkomunikasi dengan baik. Apakah Anda sudah paham? Sudah ini Ibu. Kemudian berikut ada faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama itu ada imitasi. Apakah Anda bisa imitasi itu apa? Itu palsu. Ya memang benar. Tapi di dalam konteks ini imitasi adalah seseorang atau lebih, atau misalnya seseorang atau orang lain melakukan peniruan seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku hingga penampilan terlihat dengan baik fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh? Atau misalnya sini ada yang memiliki idola? Ya, di sini banyak ada teman saya. Ada salah satu teman saya itu dia tulis surat dengan Korea. Saking fansnya itu dengan dia bisa meniru gayanya, penampilan serta gerakan dari artis Korea tersebut. Itu disebut dengan apa? Imitasi. Oke. Yang kedua adalah simpati. Jadi simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap dan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan bergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terus terjaga dengan baik. Yang ketiga itu ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terhadap tanpa berpikir rasional. Jadi misalnya contohnya di sini faktor ini harus kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Selain itu faktor sugesti ini juga memunculkan interaksi sosial karena bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh orang tua saja, tetapi bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh seorang guru. Dengan nasihat-nasihat yang diharapkan menerima nasihat bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam dari masa depan nantinya. Misalnya ketakutan yang berlebihan. Misalnya dia terjadi apa-apa, tetapi misalnya teman Windy, adik Windy sebenarnya tidak takut terhadap sesuatu, tetapi adik Nancy bersugesti atau memberikan kepada dia seperti itu. Di sana tuh, itu contoh ya, di sana tuh tempat tidak bagus, begini-begini, ada penunggunya misalnya, ada setannya, ada hantunya. Jadi Windy ini tidak melihat, dia juga tersugesti, dia juga berkata, di sana tuh begini-begini. Jadi kayak menyebarluaskan bahwa memberikan informasi itu kan tidak benar, Anda tidak merasakan. Jadi dia menyebarluaskan atau dia memberitahu kepada orang bahwa di sana tuh ternyata ada penunggunya, begini-begini. Berarti yang berikut adalah identifikasi. Jadi identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan yang sama atau identik, bahkan berupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya itu, sehingga menghilangkan dari dirinya sendiri. Hal ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan diri. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman adik Nita, kalau dia memiliki temannya sangat ngefans dengan artis Korea. Jadi dia tuh misalnya kalau terlalu ngefans atau fans melakukan terlalu berlebihan, itu bisa jadi jati dirinya itu tidak bukan jati dirinya, dia terlalu menyebutnya. Semuanya itu hanya tentang dirinya saja, hanya tentang idolanya itu artis Korea itu. Jadi dia melupakan jati dirinya itu sebenarnya dia itu siapa.
Yang terakhir itu ada empati. Jadi empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh pihak lain atau orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Ya toh? Ya. Misalnya adik sensi masuk ke kampus favoritnya, mungkin orang tua juga akan ikut senang karena adik sensi sendiri kan masuk melakukan lolos kampus favoritnya. Pasti orang tuanya juga merasakan kebahagiaan. Jadi baik, materi yang terakhir yaitu pentingnya interaksi sosial. Ini merupakan topik kita ya hari ini. Jadi interaksi sosial itu penting karena apa? Yang pertama itu membangun hubungan yang baik antar individu. Jadi dengan berinteraksi sosial, misalnya hubungan kita yang biasanya tidak berkomunikasi banyak, tidak berbicara banyak di kehidupan sosial, canggung gitu, misalnya dengan interaksi sosial atau komunikasi sosial, pasti hubungan kita lama-lama itu akan menjadi baik, kita akan menjadi lebih akrab, kita akan menjadi lebih akrab. Yang kedua, mampu memahami beragam jenis karakter manusia. Ya, jadi dengan interaksi sosial kita memahami, misalnya teman adik kita orangnya begini, orangnya tuh berdiam, tutup. Yang kedua itu adik Windy, adik itu orangnya tuh suka senyum atau katanya itu tidak suka bicara kasar, gitu. Dan sebagainya. Dengan interaksi sosial kita bisa memahami beragam jenis karakter manusia. Yang ketiga itu dengan interaksi sosial kita bisa membentuk kepribadian. Yang keempat, dengan interaksi sosial juga kita dapat berkembang dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Yang awalnya kita biasanya tidak bisa berbicara banyak. Kalau kita berinteraksi sosial pasti kita berbicara banyak, bercerita atau membahas pengalaman seperti itu. Yang kelima ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini bisa dari seperti itu, misalnya interaksi sosial itu kita bisa mendapatkan dukungan emosional dari teman, keluarga, atau anggota masyarakat yang dapat memberikan bantuan kepada kita atau memberikan motivasi kepada kita. Yang keenam itu adalah kesejahteraan mental. Dengan berinteraksi atau menjalin hubungan baik dengan sesama atau orang lain dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Tujuh, membangun hubungan. Jadi dalam interaksi sosial membantu dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Ini dapat meningkatkan rasa kesatuan dan rasa kebersamaan yang baik. Yang terakhir itu membantu dalam adaptasi sosial. Jadi interaksi sosial ini membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat mereka. Ini membantu mereka untuk menghargai dan memahami kehidupan terkait dengan penjelasan materi yang tadi. Sudah itu perubahan. Kalau begitu ini bertanya. Interaksi sosial adalah apa yang dimaksud interaksi sosial? Ya, yang kedua, pertanyaan ada 3 ya. Yang kedua itu siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari interaksi sosial? Ya, misalnya saya iya bisa. Misalkan saya dengan sensi, kami misalkan dalam kelas adanya misalkan ada pelajaran dan guru memberikan kesempatan kepada berdua untuk berdiskusi. Itu juga merupakan salah satu interaksi untuk bicarakan apa yang terkait dengan materi yang
diberikan ataupun interaksi yang sudah dilakukan. Pertanyaan terakhir, apa manfaat dari interaksi sosial? Penjelasan. Hanya itu untuk konsumen yang baik, seperti yang lain. Tentunya adanya hubungan saat kita satu dengan yang lain. 100 ya, oke kita mulai. Oke, yang berikutnya jika ada kerja kesehatan tadi yang minta akan definisinya. Silahkan. Sudah terima kasih ya. Ibu akan membuat sedikit kesimpulan terkait dengan materi layanan yang akan diberikan. Jadi interaksi sosial adalah hubungan yang baik antara orang dan dalam kehidupan sosial. Jadi interaksi sosial itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu adanya konflik sosial, adanya komunikasi, adanya respon, dan adanya kesalahan sosial. Interaksi sosial itu penting mengapa membantu kebaikan individu, membangun beragam jenis manusia, mengembangkan keterampilan, emosional, kesehatan mental, dan membantu dalam adaptasi sosial. Apakah adik-adik ada yang bisa menunjukkan dari sudut pandang adik-adik sekalian? Menunjukkan materi yang tadi sudah dijelaskan. Yang tadi sudah yang menunjukkan satu saja mungkin dari adik-adik ada kesempatan. Jadi dari pembahasan tadi terkait dengan interaksi sosial, jadi interaksi sosial itu kan penting kita semua, tentunya dalam pendidikan. Apabila tidak adanya interaksi sosial, maka tidak dapat menjalin hubungan yang baik. Karena misalkan ketika kita ada interaksi, kita tidak berinteraksi, misalnya saya berbicara, tapi tidak ada respon atau tanggapan dari orang yang saya berbicara dengan dia, itu pun tidak ada interaksi. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia itu perlunya interaksi sosial untuk bisa membangun hubungan yang lebih baik ataupun adanya respon dan stimulus antara satu dengan yang lain. Terima kasih untuk adik kita. Jadi sudah hampir selesai, tapi ada lagi ya yang akan lembar evaluasi. Diceritakan saja. Sudah Ibu. Terima kasih ya adik-adik. Kita sudah selesai. Tadi kita mengalami dengan doa dan kita mengakhiri dengan doa juga. Dan persilakan salah satu dari kalian yang mungkin kita dalam doa kita.
dan teman-teman laki-laki kita melakukan sisi. terima kasih.